Assalamualaikum. Balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang kenapa air ketuban itu bisa berkurang atau sedikit ya. Nah, sebelum mulai kayak biasa, untuk yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Oh ya, follow juga Instagram @bidandanbi. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Air ketuban atau istilah medisnya adalah cairan amnion. Cairan ini berada di dalam kantung ketuban yang mengelilingi janin selama masa kehamilan. Air ketuban itu terdiri dari air, elektrolit, protein, karbohidrat, lipid, mineral, urea, sel janin, dan urin janin. Nah, apa fungsi air ketuban yang cukup itu? Yaitu melindungi janin dari infeksi dan membantu janin saat tumbuh dan berkembang selama masa kehamilan. Yang kedua, melindungi janin dari benturan atau tekanan dari luar. Jadi, air ketuban itu untuk bantalan agar janin tidak cedera. Lalu yang ketiga, mendukung perkembangan paru-parunya. Janin bernapas dan menelan air ketuban untuk melatih paru-parunya berkembang dengan baik. Yang keempat, memberikan ruang gerak. Cukupnya air ketuban memungkinkan janin bergerak bebas, mendukung perkembangan otot dan tulangnya. Yang kelima, mencegah tali pusar terjepit. Air ketuban membantu tali pusar tetap mengapung agar suplai oksigen dan nutrisi ke janin tidak terganggu. Yang keenam, menjaga suhu yang stabil. Air ketuban membantu menjaga suhu dalam rahim tetap ideal, tetap stabil untuk pertumbuhan janin. Nah, air ketuban itu normalnya itu berwarna bening atau kekuningan gitu. Tubuh itu mulai membuat cairan ketuban sekitar 12 hari setelah pembuahan. Nah, idealnya volume air ketuban pada usia kehamilan 12 minggu adalah sekitar 60 ml. Seiring dengan perkembangan janin, volume air ketuban juga akan terus meningkat hingga usia kehamilan mencapai 34 sampai 38 minggu. Volume air ketuban mencapai titik tertingginya itu pada usia kehamilan 36 minggu, yaitu mencapai 1000 sampai 1200 ml. Setelah itu kadarnya mulai berkurang saat ibu hamil siap untuk melahirkan. Nah, air ketuban dikatakan kurang jika volumenya kurang dari 500 ml nih pada kehamilan 32 sampai 36 minggu. Air ketuban sedikit itu namanya oligohidramnion. Cairan ketuban sedikit atau oligohidramnion ini berpengaruh sekitar 4% pada ibu hamil. Kondisi ini sering terjadi dalam 3 bulan terakhir kehamilan. Angka ini meningkat mencapai 12% pada ibu hamil yang telah melewati hari perkiraan lahir atau HPL. Nah, untuk supaya tahu air ketuban itu kategori kurang atau cukup, itu hanya bisa dilakukan dengan cara USG aja ya. Jadi nggak bisa cuma dilihat kasat mata perutnya gede atau kecil gitu kan, atau dipegang aja gitu kan, itu nggak bisa. Jadi cuma bisa pakai USG aja gitu. Nah, hal yang bisa menyebabkan air ketuban sedikit nih, kenapa gitu kan? Yang pertama itu janinnya kecil atau pertumbuhan terhambat sehingga ginjal janin produksi pipisnya juga berkurang, akhirnya ketubannya lama-lama berkurang. Lalu yang kedua, janin dengan kelainan atau masalah di ginjal. Ginjal janin itu tidak berfungsi dengan baik, berujung produksi pipisnya jadi tidak bagus. Janin hanya akan menghasilkan sedikit urin, padahal urin merupakan komponen utama air ketuban saat usia kehamilan memasuki trimester kedua, yaitu sekitar usia kehamilan di atas 12 minggu. Yang ketiga, gangguan plasenta atau ari-ari. Gangguan plasenta seperti solusio plasenta atau plasentanya itu atau ari-arinya itu terlepas dari dinding rahim sebelum persalinan, baik sebagian atau seluruhnya. Itu menyebabkan aliran darah dan asupan nutrisi untuk janin menjadi terhambat. Hal ini membuat produksi urin janin terganggu sehingga jumlah air ketuban menjadi sedikit. Yang keempat, ketuban pecah dini. Nah, robekan kecil pada kantung ketuban itu bisa menyebabkan cairan ketuban merembes keluar dari rahim. Jika ketuban pecah dini dibiarkan, volume air ketuban akan berkurang atau bahkan habis sama sekali hingga menyebabkan gangguan pada janin. Nah, yang kelima, komplikasi kehamilan kembar. Air ketuban sedikit juga bisa terjadi jika ibu hamil mengandung lebih dari satu janin di dalam rahimnya. Karena pada kehamilan kembar identik, ibu hamil berisiko mengalami komplikasi twin-to-twin transfusion syndrome atau TTTE. Komplikasi ini membuat janin kembar saling berbagi plasenta yang memungkinkan salah satunya harus menerima sedikit
sedikit air ketuban. Nah, yang keenam sudah melebihi tanggal perkiraan persalinan, jadi sudah melebihi HPL. Usia kehamilan lewat waktu, maka fungsi plasentanya juga sudah menurun atau plasentanya mengalami pengapuran atau penuaan. Maka aliran darah ke janin termasuk ke ginjal janin juga berkurang. Yang ketujuh, ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedelapan, penyakit-penyakit tertentu yang diderita oleh ibu hamil seperti preeklamsi, hipertensi, diabetes, atau lupus juga bisa meningkatkan resiko ibu hamil memiliki jumlah air ketubannya sedikit. Air ketuban sedikit itu bisa menimbulkan dampak yang tidak baik ya bagi perkembangan bayi di dalam kandungan. Gangguan yang bisa diakibatkan pada bayi tergantung dari kapan kurangnya air ketuban terjadi. Jika terjadi semakin awal, maka dampaknya pada bayi akan semakin buruk. Air ketuban sedikit di awal kehamilan dapat mengganggu proses perkembangan berbagai organ tubuh bayi, sehingga mengakibatkan kecacatan janin dan bahkan keguguran. Jika air ketuban sedikit terjadi pada trimester kedua kehamilan, itu bisa mengakibatkan bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan kelahiran prematur. Nah, jika air ketuban sedikit terjadi pada akhir masa kehamilan, pada proses persalinan, air ketuban sedikit dapat menyebabkan tertekannya tali pusar, sehingga akan disarankan untuk melakukan persalinan dengan operasi sesar. Nah, gimana cara penanganannya nih jika ibu hamil mengalami air ketubannya sedikit? Penanganan air ketuban sedikit biasanya dilakukan sesuai usia kehamilan. Sebelum memberikan penanganan, dokter itu akan melakukan serangkaian pemeriksaan dulu nih, termasuk USG kehamilan, untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungannya. Jika air ketuban sedikit terjadi di akhir kehamilan, itu biasanya dokter akan menyarankan supaya bayi itu segera dilahirkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah komplikasi pada bayi. Sementara itu, jika air ketuban sedikit terjadi di pertengahan kehamilan, perbanyak asupan cairan dan banyak istirahat. Jadi, untuk meminimalkan resiko terjadinya air ketuban sedikit selama kehamilan, ibu bisa yang pertama banyak asupan cairan. Jadi, ibu perlu memperbanyak asupan cairan selama hamil, banyak minum lebih dari 2,5 sampai 3 liter sehari, makan sayur buah yang banyak mengandung air, misalnya kayak sayur di sop atau di lodeh gitu ya. Air kelapa juga boleh, kayak seminggu 3 kali itu boleh. Asal air kelapanya yang air kelapa yang bulat ya, jangan air kelapa yang udah ditambah gula pemanis, nanti jadi kena diabetes deh kan. Lalu yang kedua, selalu perhatikan gerakan janinnya. Kalau dirasa gerakan janin tidak seperti biasanya atau kurang dari 10 gerakan sehari, bisa konsul ke dokter kandungan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter kandungan untuk memantau kondisi ibu dan juga janinnya. Nah, kalau ternyata ibu didiagnosa mengalami air ketuban sedikit atau oligohydramnion, ibu bisa tanyakan nih ke dokter kandungannya, bagaimana anatomi janinnya, organ-organ janinnya, bagaimana keadaan plasenta atau ari-arinya, dan apakah bisa menambah air ketubannya cukup diatasi dengan banyak minum air putih. Kenapa? Karena minum air yang banyak itu memang bisa menambah air ketuban, tapi jika ada masalah dari janin atau dari ibunya, itu susah gitu loh nambahnya air ketubannya. Jadi prosesnya menurut dokter kandungan Purnawan Seno Aji itu adalah begitu ibu hamil banyak minum, badan ibu terhidrasi dengan baik, maka aliran darah di ibu akan lancar. Kalau aliran darah ibu lancar, maka aliran ke rahim juga akan lancar. Kalau aliran ke rahim lancar, maka suplai nutrisi dari rahim ke plasenta atau ari-ari dan ke bayi akan lancar juga. Kalau alirannya ke bayi lancar, berarti bayinya tumbuhnya akan bagus. Bayi yang tumbuh bagus, maka fungsi-fungsi organnya juga akan bagus. Salah satunya adalah ginjal bayi. Ginjal bayinya bagus, dia pipisnya normal, ya ketubannya akan produksinya normal juga. Jadi nggak yang ibu tuh udah minum air banyak terus langsung tiba-tiba nambah air ketubannya, itu bisa, tapi juga bisa nggak gitu. Jadi belum tentu, karena kalau ada masalah di lain tempat, misalnya ternyata aliran darah di rahimnya memang bermasalah, minum sebanyak apapun juga itu pasti nanti ada gangguan gitu. Misalnya janin ada kelainan di ginjalnya, mau minum sebanyak apapun ya ketubannya tetap terbatas juga. Karena itu penting untuk memantau jumlah air ketuban selama kehamilan melalui pemeriksaan USG dengan dokter kandungan. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah tentang air ketuban sedikit atau berkurang. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya, ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.